warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kalau hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate, Marsu Malumo merupakan Raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Sekalipun di berbagai literatur disebutkan bahwa ia merupakan putra Fajar Sahdi, tidak ada keterangan yang jelas menyebutkan tentang Raja Mansur Malumo ini beragama Islam. Begitupun dengan beberapa raja-raja penerusnya, diantaranya yaitu Kaicil Yamin, yaitu memerintah pada tahun 1272 sampai 1284 Masehi. Selanjutnya itu Kaicil Siali, yaitu memerintah pada tahun 1284 sampai 1298 Masehi. Selanjutnya yaitu Kamalu, yaitu memerintah pada tahun 1298 sampai 1304 Masehi. Selanjutnya itu Kaicil Ngara Lamu, yaitu memerintah pada tahun 1304 sampai 1317 Masehi. Selanjutnya itu Pacaranya Malamo, yaitu memerintah pada tahun 1317 sampai 1322 Masehi. Yang terakhir yaitu Sida Arif Malamo, memerintah pada tahun 1322 Masehi sampai 1331 Masehi. Di Kesultanan Ternate ini banyak sekali peninggalan yang ada di sana, yaitu misalnya salah satunya itu Keraton Kesultanan Ternate, ada benteng, terus ada mahkota yang dipakai oleh raja-raja ini Kesultanan Ternate. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di Ternate itu yaitu tentang benteng Toluko, benteng Hollandia, dan kemudian biasa dikenal di Ternate itu diberi nama itu benteng Toluko. Benteng Toluko ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Saro. Beliau merupakan seorang panglima Portugis. Ada yang mengatakan bahwa nama Toluko tersebut merupakan nama dari penguasa ke-10 Kesultanan Ternate yang bernama kecil Toluko. Namun karena sultan ini baru memerintah pada tahun 1692, maka kecil kemungkinannya nama tersebut diberikan mengikuti nama sultan. Menurut catatan sejarah Belanda, pada tahun 1610 benteng tersebut diperbaiki oleh Peter Both dan dimaksudkan sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi bangsa Spanyol. Setelah diperbaiki, benteng ini kemudian diubah namanya menjadi benteng Hollandia. Benteng ini juga dijadikan sebagai tempat untuk mengiring rakyat yang melarikan diri dari serangan Spanyol agar mau kembali tinggal di tempat ini. Saat ini sebagian besar rakyat melarikan diri ke benteng Maluyo. Pada tahun 1612 dilaporkan terdapat 15 hingga 20 tentara di dalam benteng ini yang dilengkapi dengan sejumlah persenjataan dan amunisi. Di bawah pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre pada tahun 1627 disebutkan bahwa benteng yang terletak di sebelah utara benteng Maluyo ini juga dilengkapi dengan 2 menara kecil. Ketika itu
ketika itu benteng tersebut dipimpin oleh seorang korporal yang didatangkan dari benteng Maluyo, yang juga menjadi sumber pemasok bahan pangan untuk orang-orang tentara yang bertugas di dalam benteng Taluko. Pada tahun 1661, Dewan Pemerintah Belanda mengizinkan Sultan Madarsah dari Ternate untuk tinggal di dalam benteng ini bersama pasukannya. Pada tanggal 16 April 1799, pasukan Kaichunuku atau Sultan Tidore yang ke-19 menyerang benteng Toluko, namun mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan Ternate dan VOC. Akibat pertempuran tersebut oleh pasukan Nuku, penduduk Ternate banyak yang menjadi korban. Di bawah pimpinan Residen P. Vanderkruijf, pada tahun 1864 benteng ini dikosongkan karena bangunannya yang sudah tidak layak dipakai lagi. Dan di sini Ibu akan menunjukkan media miniatur tentang benteng Toluko. Nah, anak-anak, ini merupakan miniatur contoh dari benteng Toluko yang ada di Kesultanan Ternate. Benteng Toluko tersendiri merupakan salah satu peninggalan yang ada di Kesultanan Ternate pada masa Kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Sebagai generasi penerus, kita sebaiknya menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada di wilayah kita maupun yang ada di seluruh Nusantara ini. Baiklah anak-anak, itu saja yang materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, mengingat waktu kita yang telah habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.